Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Hai Sobat Bunda, kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya, sehangat keluarga. Nah, kali ini kita masih bersama dengan Dr. Ketut Darmayase, dokter spesialis kandungan, konsultan fertilitas nih. Nah dok, tempo hari kan kita sudah membahas tentang promil dan masa subur saat haid teratur ya dokter ya. Dan kita akan membahas sekarang adalah masa subur, mengukur masa subur saat haid tidak teratur dok. Nah sebelum ke sana, kira-kira untuk wanita yang haidnya teratur, apakah itu sudah dinyatakan kondisi reproduksinya subur, dokter? Ya, pada umumnya kalau orangnya haidnya teratur, maka kemungkinan untuk kesuburan itu ya ada ya. Pada wanita yang haid yang teratur, dia biasanya subur. Tapi sebenarnya begini, yang benar itu adalah pada wanita yang subur maka haidnya akan teratur ya, karena itu ada sebuah proses yang alami yang terjadi di dalam indung telur yang menentukan apakah telurnya akan terjadi ovulasi apa tidak, yang itu terjadi perubahan-perubahan hormon di dalam tubuh kita, di dalam tubuh perempuan, nanti akan menentukan apakah akan terjadi haid yang teratur atau tidak gitu ya. Tentu kalau orangnya haidnya tidak teratur ya kemungkinan besar orangnya tidak subur gitu ya. Iya baik dokter, berarti kan memang walaupun haidnya teratur tapi itu kita nggak bisa langsung lihat dokter ya apakah itu subur atau tidak, tapi ya, kan tetap harus dicek juga dokter ya. Tapi sebaliknya kalau orangnya subur biasanya haidnya akan teratur gitu ya. Gitu. Baik dokter. Nah dok, kalau sekarang ini cara mengukur masa subur saat wanita mengalami gangguan haid itu gimana dokter? Misalnya ada yang haid 3 bulan sekali atau sampai ada yang 6 bulan sekali dok haidnya, itu gimana cara mengukur masa suburnya dok? Iya, kalau wanita dengan haid yang tidak teratur yang bisa 2 kali sebulan atau 3 kali sebulan atau malah sangat jarang haid, misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, itu kita akan mengalami kesulitan untuk menentukan masa suburnya ya. Kalau untuk menentukan masa subur seperti itu, ya tes-tes seperti misalnya tes ovulasi ya, tes ovulasi atau ovulation kit gitu misalnya, mungkin membantu sedikit ya. Tetapi kalau yang paling benar adalah konsultasi ke dokter OB/GYN-nya ya. Barangkali orang dengan haid yang tidak teratur seperti itu ya biasanya ada penyakit yang mendasari ya. Paling banyaklah gangguan ovulasi, dan gangguan ovulasi itu paling banyak disebabkan oleh polikistik ovarium ya. Kalau ada kumpulan gejala yang lain disebut polikistik ovarium syndrome atau PCOS ya. Mungkin banyak dari pasangan-pasangan itu yang sudah googling sendiri ya tentang PCOS atau di sosmed dia mendengar atau dari ngobrol-ngobrol dengan temannya gitu misalnya ya. Itu yang ini. Jadi sebaiknya konsultasi ke dokter kandungannya. Memang harus konsultasi ya dokter ya. Kalaupun dilihat dengan secara tespek ovulasi tespek itu gimana dok? Kelihatan ya dok? Bisa aja kelihatan, tetapi itu sangat susah ya. Tidak akurat ya tidak, dok ya? Tidak akurat karena biasanya seperti saya bilang tadi bahwa orang dengan haid tidak teratur biasanya tidak subur. Karena itu penggunaan tes seperti itu ya sebenarnya agak itu tidak banyak gunanya. Dokter ya memang jadi untuk sobat bunda yang ada di rumah itu jika mengalami gangguan haid, apalagi yang memang merencanakan program kehamilan, itu lebih tepatnya melakukan konsultasi ke dokter kandungan agar lebih pas dapat penanganannya ya dokter ya. Baik dokter, untuk haid gangguan haid nih dokter, kira-kira ada nggak cara untuk memperbaiki haidnya atau biar haidnya normal kembali nih dokter? Itu gimana dok? Kalau orang dengan tanpa kelainan anatomi yang lain atau tidak ada kelainan yang mendasari, sebenarnya seorang wanita itu sudah diatur oleh Tuhan untuk supaya haidnya teratur, kan gitu ya. Tetapi pada dasarnya sebenarnya pola atau gaya hidup seorang wanita itu sangat menentukan apakah dia akan nantinya haidnya akan teratur apa tidak ya. Seringkali itu diabaikan oleh oleh para wanita ya untuk dengan gaya hidup yang sehat ya. Gaya hidup yang sehat itu di dalamnya adalah menjaga berat badan tetap ideal ya. Kedua, tentu dengan makan pola makan yang bagus, kemudian aktivitas ya yang cukup ya. Yang ketiga adalah mungkin istirahatnya juga.
serta pola pikir ya. Jadi kalau orang stres, cemas dan sebagainya itu juga akan mempengaruhi siklus haid seorang wanita. Berarti untuk dari segi makanan juga mempengaruhi, Dok, ya, apalagi sekarang zamannya makan seblak gitu, Dok, apalagi boba gitu, Dok. Itu ya, Dok, ya. Sebenarnya kalau kita pola makan kita yang di Indonesia itu sudah bagus banget karena ada nasi, ya, ada karbohidrat, ada protein, ada daging, ada sayur gitu misalnya, ada buah gitu ya. Tetapi sekarang kan banyak makanan yang dalam keadaan yang full of glukosa, ya, jadi banyak manis-manisnya. Kemudian makanan-makanan cepat saji itu kan tidak sehat secara umum ya. Yang paling sering yang saya amati itu adalah aktivitas fisik yang sangat kurang ya. Sekarang orang menjadi lebih malas untuk bergerak karena semuanya dipermudah oleh teknologi ya. Kemudian yang sering disampaikan oleh pasien tuh misalnya dia sudah mengatakan dia sudah bergerak atau beraktivitas di kantor dan itu sudah dianggap sebagai sebuah olahraga gitu ya. Betul dia aktivitas fisik, tetapi yang disebut sebenarnya dengan olahraga itu adalah exercise itu ya 30 menit dia bergerak tanpa henti gitu ya. Atau misalnya kalau dia berjalan tuh ya berjalan sekitar 2,4 kilo gitu selama 30 menit itu baru disebut dengan berolahraga. Baik, gitu ya. Dokter. Baik, ternyata memang banyak banget faktor yang menyebabkan haid itu tidak teratur, Dokter. Betul. Ya, baik, Dokter. Mungkin kita setelah membahas tentang masa subur, terus membahas tentang haid tidak teratur, kayak kita seru banget kalau bahas tentang kapan sih baiknya memulai promil nih, Dok. Kayak kita bahas di next episode aja ya, Dokter ya. Oke, baik, untuk Sobat Bunda, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk update terus informasi terkait Puri Bunda di layanan kita ada di Instagram, yaitu di Puri Bunda Hospital, Puri Bunda Tabanan, Puri Bunda Singaraja, dan tentunya di IVF.Bali. Sampai jumpa lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Sehangat Keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.